Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan kita. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah misteri sejarah dan teologis yang jujur aja merinding banget buat dibahas. Pulau Tamim Al-Dari. Cara kita ngebahas ini agak beda nih sekarang. Kita bakal membedah catatan spesifik di depan kita ini murni kayak sebuah berkas kasus investigasi. Tanpa asumsi luar, tanpa cocok logi. Kita murni cuma ngelihat apa yang benar-benar dibilang sama teks sumbernya. Jadi, siapkan fokus kalian karena kita bakal nelusurin petunjuk demi petunjuk dari salah satu kisah perjalanan laut paling misterius yang pernah ada. Oke, kita langsung masuk aja nih ke intinya. Teks sumber kita ini langsung dibuka pakai sebuah petunjuk geografis yang benar-benar nggak main-main. Coba deh kalian perhatiin, gimana Rasulullah memberikan penekanan yang luar biasa kuat di sini. Beliau itu nggak cuma nyebutin arahnya sekali terus udah gitu aja, tapi diulang 3 kali berturut-turut. Dari arah timur, dari arah timur, dari arah timur. Teks kita juga nyatat kalau beliau ngomong gini sambil benar-benar nunjuk langsung ke arah itu. Wah, ini sih bukan sekedar panduan navigasi biasa kan? Pengulangan berkali-kali ini ibaratnya alarm darurat, sebuah peringatan super tegas soal datangnya fitnah atau ujian terbesar dari arah sana. Tapi tunggu dulu. Sebelum arah timur itu benar-benar dikunci, teks kita nyatet kalau awalnya ada sedikit kebingungan. Bayangin aja kita lagi buka-buka peta kuno. Awalnya ada 2 dugaan lokasi yang sempat muncul. Laut Syam, yang sekarang kita kenal sebagai Laut Mediterania, dan Laut Yaman, yang ngebentang luas dari Laut Arab sampai ke Samudra Hindia. Coba bayangin, kita lagi ngomongin 2 perairan raksasa yang lokasinya aja saling bertolak belakang. Ketidakpastian di awal ini ngebuktiin banget betapa misterius dan terisolasinya tempat ini di benak orang-orang pada zaman itu. Jadi, poin krusialnya tuh di sini nih. Walaupun di awal tadi sempat ada perdebatan atau dugaan antara Laut Syam atau Laut Yaman, teks sumber kita pada akhirnya memecahkan misteri peta ini dengan sangat-sangat presisi. Lokasi aslinya, tanpa keraguan sedikit pun, dipastikan ada di timur. Arah timur ini benar-benar jadi titik tumpu dari semua narasi yang bakal kita bahas nanti. Misterinya perlahan-lahan menyempit, dari yang tadinya cuma spekulasi lautan super luas di barat dan selatan, sekarang jadi satu garis lurus yang pasti, lurus terus ke arah matahari terbit. Nah, sekarang mari kita lihat gimana ceritanya makin berkembang. Kita geser dikit nih, dari yang tadinya ngomongin garis lintang dan bujur di peta, ke aspek fisik dan ketahanan manusia. Angka 30 ini penting banget. 30 pelaut, bareng sama sosok yang namanya Tamim Al-Dari, mulai berlayar yang mungkin awalnya mereka pikir ini cuma pelayaran biasa aja. Angka 30 ini ngasih bobot kredibilitas yang luar biasa ke ceritanya. Artinya, kita nggak lagi ngebahas klaim atau halusinasi satu orang yang lagi mabuk laut sendirian. Bukan, ini adalah pengalaman nyata secara kolektif dari 30 orang laki-laki. Tapi ya, yang namanya lautan kan selalu punya rencananya sendiri ya. Angka 1 di sini benar-benar mewakili realitas fisik yang super mengerikan. 1 bulan penuh, bayangin. Teks kita nyatat kalau rombongan 30 orang tadi itu terombang-ambing tanpa daya di tengah laut selama 1 bulan penuh. Kenapa bisa gitu? Teksnya nyebutin ada ombak raksasa yang ngehantam mereka bertubi-tubi, bikin mereka benar-benar buta arah. Coba deh kalian rasain teror psikologis dan fisiknya. Putus kontak dari daratan, kompas sudah nggak ada gunanya, terus dihajar badai tanpa henti. Misteri teologis yang lagi kita bahas ini ternyata awalnya berakar dari sebuah tragedi survival maritim yang gila, mencekam banget. Dan setelah 1 bulan penuh terjebak dalam teror dan keputusasaan di lautan lepas itu, ombak akhirnya ngebawa kapal mereka terdampar ke sebuah pulau. Di titik inilah, teks sumber kita nyampe ke klimaksnya yang paling bikin merinding. Di pulau antah berantah yang misterius ini, mereka nggak nemuin suku pedalaman apalagi pelabuhan kota biasa. Sama sekali nggak. Teks ini dengan jelas menyatakan kalau mereka menemuin sebuah entitas, sosok yang diidentifikasi sebagai Dajjal. Dan dia nggak lagi jalan-jalan bebas gitu aja, sosok ini ditemuin di sana, di pulau terpencil itu, dalam keadaan terbelenggu. Nah, apa yang paling menarik dari temuan ini? Fokus utamanya ada pada kondisi penahanannya yang sangat spesifik. Teks kita benar-benar pakai kata terbelenggu yang secara harfiah berarti diikat dan ditahan dengan sangat kuat di satu lokasi fisik tertentu. Teks ini nggak nyeritain Dajjal yang lagi ngobrol bebas atau jalan ke sana kemari, tapi menceritakan sebuah entitas yang benar-benar lagi di penjara. Ada sebuah pembatasan absolut di sini teman-teman. Dia tertahan secara fisik, nggak bisa kemana-mana di pulau terpencar arah timur itu, cuma bisa nunggu waktu yang udah ditentuin sama otoritas yang jauh-jauh lebih tinggi. Dan ini tuh dengan brilian, nunjukin dinamika dari teks yang lagi kita bedah. Dalam analisis dokumen kayak gini, apa yang sengaja nggak disebutin itu seringkali sama pentingnya sama apa yang tertulis jelas. Kalau kita cek paragraf terakhir di sumber kita ini, ada beberapa fakta yang secara mencolok hilang dari catatan spesifik ini.
Nggak ada satupun rincian soal gimana sih bentuk fisiknya Dajjal. Terus nggak ada juga tuh cerita tentang makhluk misterius berbulu tebal yang biasa disebut Al-Jasasah, padahal makhluk ini kan biasanya jadi penanda penting di versi riwayat-riwayat lain soal kisah ini. Ketiadaan info fisik ini tuh bukan berarti teksnya cacat ya. Malah ini adalah sebuah keunikan tekstual yang seolah maksa kita buat memusatkan perhatian pada hal lain yang lebih esensial. Yang pada akhirnya ngebawa kita ke satu pemikiran yang benar-benar krusial. Apakah fakta bahwa teks ini nggak ngasih deskripsi fisik sama sekali, itu justru ngasih isyarat sesuatu yang jauh lebih dalam? Gimana kalau peringatan sebenarnya dari kisah ini tuh emang bukan soal gimana rupa si makhluk itu, tapi murni 100% eksklusif, fokus pada titik lokasinya di timur, dan esensi dari fitnah besar itu sendiri. Teks ini kayaknya lagi ngomong ke kita, hey, jangan gampang ke-distract sama detail visual, tapi siap-siaplah sama beratnya ujian itu sendiri. Ini benar-benar cara yang luar biasa banget ya buat mikirin ulang pesan utama di balik sebuah narasi sejarah. Saya harap pembahasan kita kali ini ninggalin kalian dengan rasa penasaran yang besar buat terus ngulik rahasia-rahasia lain yang tersembunyi. Oke, makasih udah nemenin dan sampai jumpa di pembahasan sumber kita selanjutnya.